Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 pada tugas akhir DWU ini kami akan menjelaskan data warehouse OLAP menggunakan Mondrian dan dashboard yang menggunakan aplikasi web. Namun sebelum kami kelompok 10 menjelaskan data warehouse OLAP yang kami kerjakan pada tugas akhir ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Ahlun Nazar, NPM 16. Selanjutnya ada saya Fahri Ara Pertama NPM 26. Kemudian ada saya Muhammad Fahri Ali Hidar, NPM 30. Nama saya Ilham Ismail dengan NPM 55. Dan saya Muhammad Evandiansyah, NPM 59. Pada studi kasus ini, kami menggunakan studi kasus AdventureWorks yang merupakan salah satu sampel online transaction processing atau OLTP, database buatan Microsoft tersedia pada SQL Server 2005. Database AdventureWorks di dalamnya berisikan 70 tabel dengan berbagai macam data dari suatu perusahaan manufaktur fiktif yang bernama AdventureWorks Cycle. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi sekaligus menjual sepeda beserta aksesorisnya. Perusahaan ini berbasis di kota Bottle, Washington, Amerika Serikat, dan memiliki beberapa kantor penjualan di beberapa negara lainnya. Pada proyek ini, data warehouse yang akan kami rancang memiliki 8 tabel yang diantaranya sebagai berikut. Tabel address, tabel customer, tabel employee, tabel product, tabel sales fact, tabel shipment fact, tabel ship method, dan tabel time. Di ke-8 tabel ini terdapat 2 tabel yang berwarna oranye yang menandakan adalah 2 tabel itu adalah tabel fact dan masing-masing tabel memiliki 2 measure. Untuk pengisian tabel lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Nazar. Untuk proses ETL akan saya jelaskan. Nah, untuk proses ETL kelompok kami menggunakan query langsung dari database MySQL. Untuk tabel customer bisa dilihat seperti gambar di layar. Nah, proses ini sama sampai ke tabel address. Nah, sedangkan untuk tabel time dimension, kita menggunakan Excel. Kita menggunakan Excel seperti yang disarankan di modul. Kita auto generate, terus kita masukkan di MySQL. Nah, sedangkan untuk proses, untuk tabel fact, yaitu sales fact dan shipment fact, kita menggunakan tool Pentaho. Nah, bisa dilihat di layar, kita menggunakan 3 proses. Yang pertama itu ada tabel input. Tabel input ini berfungsi untuk menginsert query. Yang selanjutnya ada database lookup. Nah, fungsi database lookup ini adalah untuk menyamakan atribut kolom khusus dari database AdventureWorks yang utama ke database AdventureWorks yang baru. Untuk studi kasus database sales fact ini kita menggunakan tanggal lengkap dan order date ini yang disamakan. Lanjut. Nah, untuk proses terakhir adalah table output. Table output ini berfungsi untuk mengatur output yang kita ingin masukkan ke database AdventureWorks yang baru. Bisa lihat di sini ada sales fact ID sampai ke order quantity. Nah, kurang lebih untuk penjelasan ETL seperti itu. Mas Evan bisa dilihatkan ke database MySQL-nya. Nah, bisa dilihat dari ke-8 tabel ini sudah memiliki row yang menandakan sudah terisi semua. Nah, untuk proses selanjutnya, ya, adapun juga ini adalah table designernya dari MySQL yang dihubung-hubungkan. Nah, untuk proses selanjutnya di dashboard akan dilanjutkan oleh teman saya, Evan Hudiansyah. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai OLAP yang menggunakan Mondrian. Jadi yang pertama di sini ada AdventureWorks Sales, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil sales fact menggunakan Mondrian OLAP. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada kolom time, customer, employee, dan product. Adapun measure yang digunakan adalah total income atau jumlah pendapatan dan total order quantity. Oh ya, sebelumnya di sini Mondrian OLAP ini kami masukkan ke dalam dashboard website. Mungkin langsung saja kita coba. Misalnya kita ingin mengetahui data penjualan. Oke.
data penjualan berdasarkan waktunya. Misalnya ini di tahun 2001, ada 2002, 2003, dan 2004. Ini jika bisa di breakdown lagi berdasarkan kuartalnya sampai bulan. Kemudian di sini ada employee, terus ada produk. Ini ada kategori produk. Yang pertama ada kategori aksesoris, kategori bikes, clothing, dan komponen. Ini juga bisa di breakdown lagi, dan ini merupakan nama-nama produk. Nah, di sebelahnya di sini ada total income atau total penjualannya. Dan order quantity ini merupakan jumlah pembeliannya, total pembeliannya. Kemudian ada shipment. Di shipment ini kami menggunakan 3 kolom saja. Yang pertama ada kolom time, method, dan address. Sama seperti sebelumnya, time di sini juga ada tahun, terus ada kuartal, bulan, dan ada juga tanggal. Kemudian di method di sini ada kelima metode, ya ada mulai dari Cargo Transport 5 dan sampai ZY Express ini, ZY Express. Kemudian address di sini kami menggunakan teritori atau benua. Yang pertama ada Europe, terus di dalam Europe ini ada negara yaitu France dan lain sebagainya. Di sini juga ada province ID dan lain sebagainya. Kemudian di dashboard ini sendiri kami di bagian ini ada summary. Jadi di sini dapat terlihat rangkumannya. Jadi total income yang didapatkan di Data Warehouse Adventure Works 2022 ini didapatkan total income sebanyak 3 miliar dolar. Dan total customer sebanyak 19.000, total employee atau pegawai sebanyak 260 pegawai, total produk sebanyak 504 produk, total transaksi jual belinya ada sebanyak 121.000, dan total shipment atau total pengirimannya sebanyak 31.000. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai chart menu. Baik, terima kasih Mas Evan atas penjelasannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai perancangan dan konten dashboard yang telah kami buat. Sebelumnya, kami perlu untuk menentukan informasi apa saja yang perlu untuk ditampilkan. Kami juga perlu menyesuaikan gambar diagram yang cocok untuk tampilan data kami. Di sini kami membuat 26 pertanyaan yang terdapat pada laporan mengenai informasi apa saja yang akan ditampilkan pada dashboard kita. Tampilan dashboard dibagi oleh 5 chart menu. Saya akan menjelaskan menu yang pertama yaitu customer chart. Pada customer chart di sini total customer yaitu 19.000 orang. Kemudian jumlah customer tahun 2001 terdapat 1.200 orang dengan rata-rata belanja 25.000 dolar. Tren peningkatan jumlah customer setiap tahun di sini terdapat grafik lain yaitu dengan tren tertinggi pada 2004 sebanyak 11.000 customer. Kemudian berikutnya terdapat tren peningkatan jumlah customer setiap bulan yang dibagi pada tiap tahunnya. Untuk 2002 dengan tertinggi Desember, kemudian pada 2003 tren peningkatannya jumlah customer juga Desember, kemudian untuk 2004 tertingginya yaitu Mei dan Juni. Juli itu paling rendah. Oke. Berikutnya adalah top 10 customer aktif. Di sini digambarkan oleh bar chart dengan top yang pertama yaitu Ruben DSA dengan total order 2.700 order. Langsung. Kemudian chart kedua yaitu employee chart. Di sini total employee kita terdapat 290 orang, kemudian jumlah pegawai yang direkrut setelah tahun 1999 terdapat 73 orang, kemudian jumlah pegawai aktif dalam penjualan terdapat 17 orang. Di sini tren total jumlah pegawai yang direkrut per tahun dilihat pada line chart terdapat tahun tertinggi yaitu 1999 dengan total rekrut 198 orang. Kemudian diagram selanjutnya yaitu menandakan perbandingan pegawai berdasarkan jenis kelamin. Di sini menggunakan gambar diagram pie dengan male atau pria 206 orang, kemudian female terdapat 84 orang. Kemudian berikutnya yaitu bar chart dengan menandakan top 10 pegawai aktif. Yang pertama ada Jillian Kersen dengan total penjualan 7.800 penjualan, dan yang
terakhir yaitu David Campbell dengan total penjualan 1.247 orang. Itu penjualan maksud saya. Kemudian yang ketiga yaitu product chart. Di sini total produk kita terdapat 504 produk, kemudian total kategori terdapat 4 kategori, kemudian terdapat 54 total vendor produk, kemudian rata-rata harga produk kita yaitu $439. Total pembelian produk berdasarkan kategori. Di sini menandakan kategori bikes memiliki pembelian total yang terbanyak yaitu 90.000. Itu bisa kita lihat menurut dia seperti itu. Oke, selanjutnya top 10 produk yang paling banyak dibeli. Di sini produk yang paling laris yaitu AWC logo cap dengan total produk yang dibeli 8.311 produk. Dan yang top 10 yaitu long sleeve logo jersey ukuran M dengan total produk yang dibeli 3.600. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nail. Di sini ada chart sales dengan beberapa rincian data seperti total income pada tahun 2003 sebesar 1,4 miliar dolar. Kemudian ada total kuantitas barang yang dibeli pada tahun 2003 sebesar 134.000. Lalu rata-rata income sebesar 25.000 dolar. Lalu ada total income berdasarkan kategori indeks sebesar 1,2 miliar dolar. Lalu ada tren pendapatan penjualan setiap tahun dengan tahun 2003 menempati titik tertinggi sebesar 1,4 miliar dolar. Kemudian di bawahnya ada tren pendapatan penjualan setiap bulan yang terdiri dari 3 tahun, yakni tahun 2002 hingga tahun 2004. Di sini kita dapat melihat perbandingan antara total penjualan setiap bulan pada tiap-tiap tahun. Nah, seperti yang dilihat di sini, 2002 dengan 2003 dan yang lainnya. Lalu ada pendapatan per tahun dengan bentuk pie chart di sini. Sama ya, bisa kita lihat rinciannya dengan cara mengklik tahunnya. Oke, selanjutnya ada tren jumlah kuantitas produk setiap tahun dengan tahun 2003 menempati titik tertinggi dengan total kuantitas penjualan sebesar 124.000. Lalu ada total pendapatan berdasarkan kategori dengan kategori bikes menempati titik tertinggi dengan pendapatan 1,2 miliar dolar. Lalu ada aksesoris dengan pendapatan terendah sebesar 279 juta dolar. Selanjutnya ada chart yang terakhir yaitu shipment dengan beberapa detail di atas. Total armada yang digunakan ada 2, lalu armada yang sering digunakan yaitu XRQ Turk Drone dengan rata-rata biaya pengiriman sebesar 101 dolar. Kemudian ada total biaya pengiriman setiap tahun menempati titik tertinggi pada tahun 2003 sebesar 1,2 juta dolar. Lalu ada tren peningkatan total pengiriman setiap tahun dengan titik tertinggi pada tahun 2004 sebesar 14.216. Lalu di sini ada tren total pengiriman setiap tahun dengan line chart. Kita dapat melihat perbandingannya dengan cara mengklik tombol tahunnya. Ya, seperti itu. Lalu ada perbandingan total pengiriman berdasarkan jenis shipment dengan XRQ di sini mendominasi. Lalu ada persentase pengiriman berdasarkan teritori. Di sini kami membuat pie chart dengan drill down. Ada Pasifik, North America, dan Europe. Misalnya di sini Pasifik terdapat hanya Australia saja 100%. Lalu ada Europe dengan 27%. Dengan total 3 negara, France, Jerman, dan United Kingdom. Lalu ada yang terakhir adalah teritori North America dengan 51% terbanyak. Di sini terdapat Southwest, Kanada, Central, Northwest, dan Southeast. Kemudian yang di bawahnya ada total pengiriman berdasarkan teritori dengan bentuk block chart. Di sini Australia menempati titik tertinggi dengan total pengiriman 6.843, dengan Central US menempati titik terendah dengan total pengiriman 385 pengiriman. Sekian presentasi DWO panel project DWO dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.